Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil observasi kelompok kami. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya Astuti Ratnadewati dengan NIM 1006. Yang kedua, Amara Riana Dewi dengan NIM 1032. Yang ketiga, Sevina Triastuti dengan NIM 1038. Yang keempat, Harum Khotimah dengan NIM 4007. Yang kelima, Fiska Fiorentina dengan NIM 4009. Dan yang terakhir, Fatika Almadia dengan NIM 4022. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai presentasinya. Selamat mendengarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makrosistem. Bronfenbrenner menekankan bahwa perkembangan terjadi pada makrosistem, yang mana budaya, kebudayaan, dan konteks kelas sosial yang mana mikrosistem, mesosistem, dan ekosistem berada. Inisial anak LJ usia 6 tahun. Dalam makrosistem meliputi kebudayaan di mana individu hidup. Budaya mengacu pada keyakinan, pola perilaku yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya yang ada di lingkungan akan memengaruhi perkembangan seseorang. LJ dari kecil hingga 6 tahun sudah dididik untuk mandi setelah jam 3 sore. LJ juga diajarkan untuk membereskan mainannya sendiri setelah digunakan dan dikembalikan ke tempatnya. Di lingkungan masyarakat, LJ sudah terbiasa untuk menyapa orang yang dikenal bila bertemu di jalan. LJ selalu tersenyum saat bertemu dengan orang lain. Kemudian, saya Harum Khotimah melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antar dalam mikrosistem. Kemudian dari anak yang diobservasi, yaitu dengan inisial anak AZ, dengan usia 5 tahun 6 bulan, dengan orang tuanya yang bekerja sehari-hari, itu pada hasil observasi menunjukkan bahwa orang tua AZ yang mendukung perkembangan anaknya dalam lingkungan sekolah dan selalu mendukung kegiatan yang dilakukan anaknya, menjadikan AZ memiliki hubungan yang positif dan baik dengan gurunya. Sehingga dalam proses pembelajaran, entah itu ketika di sekolah maupun pembelajaran secara daring di rumah yang disampaikan oleh guru melalui sosial media, AZ selalu memperhatikan dan ia mau mengerjakan tugasnya dengan baik, dan AZ mau menceritakannya dengan orang tuanya ketika orang tuanya sudah pulang dari kerja. Sekian, terima kasih. Lingkungan ekosistem merupakan sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak. Namun di sini anak tidak terlibat dalam suatu peran yang langsung. Contohnya yaitu media massa dan kesejahteraan sosial. Hasil observasi yang berkaitan dengan lingkungan ekosistem. Di sini saya mengobservasi anak yang berinisial Z yang usianya 3 tahun 3 bulan. Z ini menyukai serial kartun Upin dan Ipin, sehingga ia seringkali melihatnya di YouTube dan televisi, sampai ia terpengaruh berbicara dengan logat dan bahasa Melayu. Z juga seringkali melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Upin Ipin dan teman-temannya. Contohnya saat mereka bermain peran, dan setiap Z melihat ayam jago, ia selalu memanggilnya Rimbo. Baik, saya Fatika Almadia. Sebelum saya menjabarkan tentang observasi saya akan menjelaskan sedikit tentang kronosistem. Apa itu kronosistem? Menurut Bronfenbrenner, lebih lanjut tahun 1989, bahwa kronosistem ini menyangkut berbagai kejadian yang dialami individu yang dapat mempengaruhi adanya perubahan perilaku. Pengalaman-pengalaman ini bisa berasal dari lingkungan eksternal, seperti perceraian orang tua, kelahiran saudara kandung, masuk sekolah, ataupun dari lingkungan internal, yaitu pubertas atau adanya penyakit parah yang diderita individu. Jadi, kronosistem ini
merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem, dari mikro ke makro. Selanjutnya, anak yang saya observasi bernama RK berumur 5,5 tahun. Yang pertama ada di lingkungan keluarga yang termasuk dalam mikrosistem. Perubahan perilaku RK terlihat ketika dia beranjak besar dan sudah mengetahui bahwa sang ayah bekerja dan tidak setiap saat berada di dekatnya. Makanya ketika sang ayah pulang, ia sangat manja kepada ayahnya. Jadi dia itu dapat berubah perilakunya sebab ia ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari sang ayah yang sibuk bekerja. Selanjutnya dari lingkungan sekolah, ini masih merupakan mikrosistem. Jadi saya melihat setelah bersekolah, Rano ini mengalami perubahan perilaku. Jadi awalnya dia memakai popok, tetapi lama-kelamaan dia merasa malu kepada teman-temannya. Lalu dia tidak lagi memakainya. Ia juga belajar banyak tentang agama Islam. Setelah mengenal Islam di sekolah, banyak perilakunya yang berubah, seperti melakukan apapun dengan berdoa dan selalu mengucap salam ketika bertamu ke rumah orang. Selanjutnya, pengalaman bermedia sosial. Di sini masuknya ke ekosistem. Nah, ia ini senang sekali lihat konten video yang banyak ditonton oleh anak zaman sekarang. Isinya tuh berjoget dan ia suka menirunya. Dan ketika dia membuat video berjoget, dia sangat senang dan malah makin percaya diri. Sehingga membuat perilakunya yang sebelumnya malu-malu di depan orang, sekarang menjadi anak yang percaya diri. Selanjutnya kesimpulan. Dari penjelasan berbagai sistem ekologi di atas, terlihat bahwa perkembangan anak berlangsung melalui proses-proses kompleks dan saling berinteraksi antara anak yang aktif dengan individu, objek, serta berbagai macam simbol pada lingkungan yang dekat atau memiliki pengaruh langsung dengan anak. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa interaksi selalu terjadi secara teratur sepanjang kehidupan anak. Hal ini terlihat individu merupakan partisipan aktif dalam proses belajar seiring perkembangan setiap ranah perkembangan dirinya. Dari hasil partisipasi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa anak mendapatkan tekanan atau pengaruh sosial sebagai suatu konsekuensi dari interaksi, sehingga mengarah pada pembentukan tingkah laku tertentu. Dari penjelasan ini mendukung pemahaman bahwa perkembangan manusia merupakan fenomena konstan dan perubahan dalam karakteristik manusia sepanjang jalan kehidupan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya hasil interaksi antara faktor bawaan dari anak serta berbagai lapisan ekologi yang berpengaruh pada anak. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.